Regulasi yang menjadi pedoman dalam rencana pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan Badan Usaha KPDBU di antara poin penting untuk merealisasikannya. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Yusuf dalam rapat koordinasi KPDBU Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. Rapat yang turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Firdaus Dewilmar, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Gorontalo, Tim Simpul, pimpinan fraksi DPRD Provinsi Gorontalo, serta kantor pajak Pratama Gorontalo tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Dr. Andes Haji Idris Rahim MM. Adapun proyek yang akan didanai melalui skema KPBU tersebut diharapkan persetujuannya akan ditetapkan akhir bulan Juni ini melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo sesuai informasi dari tim Simpul bahwa arahan Kementerian Dalam Negeri tidak perlu ditetapkan melalui peraturan daerah, akan tetapi cukup ditandatangani oleh Ketua DPRD. Dalam rapat tersebut, Paris menekankan beberapa poin yakni soal implementasi, regulasi, dan aplikasi dalam pengembangan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie. Kalau di sini mau diharapkan ada tambahan, beberapa rumah sakit yang kami lihat tidak ada aset. Bahkan untuk membantu di situ banyak yayasan yang bisa membantu. Sudah itu. Tidak sesuai itu apa kita setujui, kan begitu. Tapi jangan selalu bicara, pahami kalau ini Bapak setujui, Bapak tanda tangan, Bapak masuk penjara. Makanya kalau kata tulis-tulisannya harus membengkak. Nanti pakai kata tahu sendiri, kan gitu. Kondisinya kadang-kala kami ingin membangun rumah sakit yang benar-benar ada 4 rumah sakit unggulan ada 4 kriteria, dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita kok masih menunggu 20 tahun yang akan datang, 2 tahun sudah bangunan selesai kok dan bisa melayani. Kami sudah dibuktikan bahwa hasil daripada kajian yang lebih banyak sakit itu sakit ginjal, mata dan lain sebagainya. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya khawatir kita di ruangan ini misalnya, kita di ruangan tiba-tiba ada yang sakit, tapi rumah sakit itu tidak kita setujui, maka kita mati karena itu. Apakah seperti itu? Cara kita ini pada besaran harga AP. Harga AP kenapa 90? Karena total yang akan kita bayar itu 1,9. Investasi totalnya adalah 800 sekian miliar. Kalau ini bisa turun, maka AP-nya juga akan turun. Saya berpikir kira-kira bagaimana caranya menurunkan ini. Apakah 800 ini mutlak? Tadi sudah muncul pertanyaan, rumah singgah mutlak tidak? Butuhkah saat ini rumah tinggal? Saya coba datang ke beberapa rumah sakit, saya komunikasi dengan beberapa dokter ahli dan pengelola rumah sakit. Ternyata ada satu hal yang semestinya dan pernah kita juga bicarakan untuk bisa kita kemudian menjadi pengurang dari besarnya apa yang kita bayar. Pertama, di klausul perjanjian itu hanya untuk item alat kesehatan itu 180 sekian miliar sesuatu. Kalau kita coba menengok rumah sakit negara sekarang, sepertinya tidak zamannya lagi kita membeli alkes. Sekarang itu sudah zaman bagi hasil. Ada provider alat apapun ada, dan itu terupdate. Oleh sebab itu, maka
ini memaparkan secara lengkap apa yang beliau inginkan pada forum ini. Sehingga saya berharap dengan teman-teman DPR agar semua hal-hal yang masih harus dipenuhi, mari kita lengkapi secara sempurna. Dan kita akan bicarakan lebih lanjut. Yang berikut, perlu juga forum ini saya minta masukan. Ya. Berkelompok ada yang menginginkan bahwa ini harus brand. Apakah memang demikian? Kalau memang demikian, brand maksudnya apa? Itu yang belum ada. Ada yang berikut, apakah hanya saya tanda tangan sendiri? Kalau itu yang terjadi, saya tidak mau. Karena saya pasti akan diborgol oleh pekerjaan. Kamu bisa sama. Tentunya saya sependapat bahwa ini bukan hanya secari kertas. Dia harus melalui legal formal. Kami sepakat pada awal-awalnya sampai sekarang Pak, masih memegang kesepakatan kami bahwa ini melalui paripurna. Persetujuan ini melalui paripurna dan ditandatangani oleh pimpinan Dewan. Non perda. Ini kami angkat. Hari ini jika ini kabur, tolong diperjelas. Secara keseluruhan, total investasi pengembangan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie sebesar 801,401 miliar rupiah dengan mekanisme pembayaran availability payment atau ketersediaan layanan dengan masa kerjasama selama 20 tahun. Dengan pengembangan tersebut, Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie akan menjadi rumah sakit rujukan tipe B dengan unggulan untuk penanganan penyakit ginjal, mata, jantung, dan terapi kanker. Liputan Advertorial Mimosa TV.